Sampun kelihatan nggih? Sudah Bu. Oke. Terima kasih. Bapak Ibu, ini saya izin berpantun dulu nggih. Pantun lagi ya. Pergi ke sungai memancing ikan. Cakep. Ikan kecil, ikan arwana. Cakep. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, sebelum kita ke materi, kita ice breaking dulu, karena tentunya ini siang-siang supaya kita lebih bersemangat. Kita ice breaking dengan senam otak dulu nggih. Bisa di-on-kan kameranya nggih Bapak Ibu. Kita ke materi saja. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pripun Bapak Ibu? Tidak setuju. Apakah setuju? Tidak. Oke, tidak setuju. Boleh disimpan dulu jawabannya nggih. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Monggo, setuju napa mboten? Setuju. Oke, setuju. Lalu sebentar kok hilang ya. Untuk yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju napa mboten? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa setuju, bisa tidak ini Bu. Terlihat-lihat penghargaannya dulu. Oh, ngaten. Oke. Kalau begitu jawabannya disimpan dulu, nanti setelah mengikuti materi ini coba apakah jawaban saya itu sudah sesuai atau belum. Ngaten nggih? Untuk selanjutnya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada perubahan paradigma. Ada kegiatan kepalan tangan. Coba ini bisa dipraktekkan. Ada A dan B, itu adalah Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Coba bisa dipraktek. Lalu letakkanlah di salah satu tangan Anda, lalu genggam benda tersebut atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Lalu apa yang terjadi? Bagaimana dengan Anda? Apakah akan membuka kepalan tangan Anda atau bahkan mempertahankan apa yang sudah ada di kepalan tangan Anda? Coba saya pengen satu atau dua untuk mengungkapkan pendapatnya, mau apa tidak membuka kepalan tangan Anda. Monggo sinten. Tidak mau Bu.
Bu Sunarsi. Kira-kira apa yang menjadi Anda itu tidak mau membuka kepalan tangan Anda itu ada apa? Kenapa? Karena saya ingin menjaga kerahasiaannya. Oh ya, karena ingin mempertahankan sesuatu yang memang benar-benar itu tidak mau orang lain itu mendapatkan atau mengambil sesuatu yang ada di tangan Anda. Mungkin apakah ada yang ingin mau membuka kepalan tangan yang ada, kepalan tangan yang lainnya ada yang ingin membukanya? Mboten wonten nggih, berarti semua bersikukuh ingin tetap menggenggam apa yang sudah dimiliki, apa yang sudah ada di kepalan tangan Anda. Oke, untuk selanjutnya. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ini ada ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi di sini dapat menguatkan karakter anak atau seseorang. Yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Di sini ada perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol atau pilihan, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya yaitu untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Namun teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Untuk stimulus respon berikutnya, pemaksaan ada pada suatu bujukan gagal. Untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrolnya, model berpikirnya itu menang dan menang. Di sini ada disiplin positif. Dari teori kontrol atau teori pilihan, di sini ada empat cabang ya. Ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Sedangkan yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi. Yang pertama teorinya itu untuk menghindari hukuman. Dan yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan. Nah, dua teori tersebut merupakan motivasi ekstrinsik. Untuk yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ini termasuk nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Untuk berikutnya ada model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol
yaitu yang pertama menghukum, 2 membuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, yang terakhir manajer. Dari semua 5 posisi kontrol tersebut itu terdapat segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk yang keempat, di sini ada realitas atau kebutuhan. Jadi di sini kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu memiliki pandangan berbeda. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir itu adalah kebebasan. Apakah makna disiplin? Di sini berasal dari bahasa Latin disciplina, yaitu belajar. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan tergabung sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Untuk yang berikutnya di sini ada mandiri, yang ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Tentunya Bapak Ibu di sini sudah tidak asing ya untuk profil pelajar Pancasila. Sekarang kita lanjut saja. Ini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini termasuk motivasi eksternal dan motivasi di luar. Sedangkan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Di sini apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi eksternal. Dan yang ketiga di sini untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini merupakan motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Mengingat kemarin saya baru dapat penyuluhan dari dinas bahwa adanya motivasi itu sebenarnya yang saya dapat kemarin ya, motivasi itu biasanya itu kebanyakan hanya bertahan paling tidak 6 bulan. Habis itu motivasi itu kadang hilang, tapi ya tergantung dari masing-masing orang. Ini dimisalkan saja,
dalam sebuah instansi atau dalam dunia kerja, kita dimotivasi kalau bisa berangkat jangan sampai terlambat, berangkat harus tepat waktu, harus disiplin waktu. Kita termotivasi dengan motivasi tersebut. Namun pastinya ini manusiawi, pastinya motivasi itu hanya 1 hari, 2 hari, atau bahkan berapa hari. Kita punya motivasi, saya besok harus berangkat pagi, jam 6 harus datang. Bukan, misalkan jam 6:30 saya harus datang. 1 hari bisa datang 6:30, besoknya masih bisa datang 6:30 karena masih mendapatkan motivasi tersebut. Terus berikutnya karena ada hal atau kepentingan agak molor, dan pastinya kemungkinan bisa kembali ke apa yang biasanya tadi. Jadi motivasinya itu kadang bisa luntur, tapi semoga saja untuk kita motivasi yang sudah diberikan itu selalu ada pada diri kita, sehingga motivasi itu tidak hilang begitu saja. Itu hanya sedikit cerita, karena kemarin saya mendapatkan motivasi tersebut, karena motivasi itu dari yang saya dapat, motivasi itu tidak bertahan lama, tergantung orangnya yang dimotivasi. Itu sedikit cerita nggih. Sekarang kita lanjut. Di sini ada kata merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 469. Nah, di sini kita tadi sudah di awal tadi, hukuman itu sebuah penghargaan atau bukan. Nah, di sini ada hukuman oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Di sini beberapa dampak dari pemberian penghargaan, yaitu dampaknya yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya di sini misalkan si anak mau mengerjakan asalkan nanti dapat permen dari gurunya. Nah, itu akan berpengaruh juga pada jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi dia nanti akan berpikir, aku nanti kalau aku tidak mengerjakan, saya tidak dapat permen. Jadi dia itu jadi berubah, saya pengen dapat permen sehingga dia mau mengerjakan. Untuk yang berikutnya, penghargaan menghukum. Berikutnya ada penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini yang berikutnya, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, jadi mengurangi motivasi pada dirinya sendiri. Di sini ada bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Jadi kita berikan pengakuan secara khusus kepada siswa kita. Berikan pengakuan secara pribadi. Berikutnya, berikan pengakuan kepada semua murid di sini secara bergantian. Yang berikutnya, beri pengakuan secara konsisten. Jadi kita harus konsisten. Dan yang terakhir, fokus pada proses. Di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan.
yang pembukanya di sini kemarin saya perhatikan. Lalu nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali untuk situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Untuk pembuka, saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulianmu untuk situasi, yaitu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang berikutnya, untuk pembuka, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Ini adalah nilai kebajikan dan situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Sini ada tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Di sini adalah merupakan hukuman. Untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga merupakan sebuah hukuman. Untuk yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena ia tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini merupakan hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu merupakan konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, di sini juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Di sini juga merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Di sini untuk pembelajaran PJUK juga bukan hukuman, ini adalah konsekuensi karena di sini sudah masuk ranah pembelajaran PJUK. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman di sini adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Namun kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Untuk hukuman, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Namun untuk konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Untuk hukuman yang berikutnya, anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensinya itu anak akan bisa menghargai apa itu disiplin. Selanjutnya ini hukuman adalah paksaan, namun dalam konsekuensi itu stimulus atau merupakan sebuah tanggapan. Hukuman yang berikutnya adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri. Untuk konsekuensinya, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman yang selanjutnya, perbedaannya yaitu konsep diri yang buruk, namun dari konsekuensi itu merupakan konsep diri yang baik. Untuk perbedaan yang berikutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Di sini anak pastinya kalau dia bersalah takut dihukum, pastinya dia akan menyembunyikan kesalahan mereka. Dia menyembunyikan kesalahan dia. Untuk di konsekuensi, di situ anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi dia tidak akan bersembunyi, bahkan dia akan selalu mematuhi apa itu peraturan. Untuk perbedaan yang terakhir di sini, hukuman itu ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Memang betul kalau jika hukuman itu diberikan kepada seseorang di depan umum, dia akan merasa bersalah, bahkan timbul rasa marah, dia akan dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Untuk konsekuensi
itu dia akan merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan akan merasa diasingkan untuk sementara. Sekarang kita ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Jadi sini adalah tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain di sini. Gosen 2004. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi di situ namun kita untuk membelajarkan anak belajar dari kesalahan yang sudah dibuat, yang sudah mereka buat. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi di sini bukan dipaksa, ditawarkan bagaimana untuk menebus kesalahan yang sudah dilakukan, itu ditawarkan apa yang ingin dia tebus untuk menebus kesalahan tersebut. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi dikoreksi apa yang sudah dia perbuat. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusinya, solusi yang terbaik, dan solusi tersebut pastinya ditawarkan kepada anak yang melakukan sebuah kesalahan. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mungkin sebuah kesalahan dalam teman sepergaulan, ada yang berbuat salah, mungkin kalau tidak ada tindakan restitusi, maka anak tersebut tidak bisa kembali ke kelompoknya. Tapi kalau kita menggunakan restitusi, itu dapat mengembalikan murid yang sudah berbuat salah kepada kelompoknya. Ini keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Lalu mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 15 meter? Lalu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Jadi di sini mengapa harus ada peraturan-peraturan seperti itu? Peraturan itu biasanya dibuat dari satu pihak saja. Namun nanti kita akan belajar apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, di sini ada sebuah gambar yang menggambarkan dalam sebuah peraturan kelas. Pastinya di dalam kelas Bapak Ibu guru mempunyai peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh murid-murid kita. Dari peraturan-peraturan kelas itu kita membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita buat secara bersama-sama, yang disepakati bersama-sama dengan murid kita. Jika keyakinan kelas tersebut sudah terlaksana, maka akan menjadi lingkungan yang positif. Jadi lingkungan positif tersebut dapat menjadikan budaya positif. Nah, di sini keyakinan kelas nih. Keyakinan kelas itu apa?
yaitu salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Di sini keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Jadi di sini dibuat secara bersama-sama. Apa beda peraturan dengan keyakinan kelas? Jika peraturan itu di sini misalkan saja selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apakah keyakinan kelas itu di situ termasuk keyakinan kelas yang apa? Kalau selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu merupakan sebuah tanggung jawab. Jadi tanggung jawab siswa untuk mengembalikan buku ke tempatnya. Jadi nilai kebajikan yang ada dalam keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab. Di sini untuk peraturan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Untuk nilai kebajikan dalam keyakinan kelas yaitu jika mengganggu orang lain itu nilai kebajikannya harus menghormati orang lain. Untuk peraturan yang ketiga, misalkan saja hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Untuk nilai kebajikan pada keyakinan kelas yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Untuk peraturan berikutnya dilarang melakukan kekerasan. Untuk nilai kebajikannya itu merupakan keselamatan dan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Untuk nilai kebajikannya yaitu pada kesehatan. Peraturan berikutnya mengganti atau menunggu giliran. Untuk nilai kebajikan dalam keyakinan kelas tersebut yaitu menghormati orang lain dan bersabar. Jadi bersabar untuk menunggu giliran. Menggunakan masker, nilai kebajikannya yaitu untuk kesehatan dan juga untuk keselamatan. Untuk berikutnya jangan berlari di kelas atau di koridor. Nilai kebajikan keyakinan kelasnya yaitu untuk keselamatan dan juga untuk keamanan. Di sini ada contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama-sama dengan anak-anak, yaitu keyakinan kelas kami. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan. Bukan tidak mungkin ya untuk kelas 1 itu ibaratnya gurunya ngomong 1 kali, anak-anak jaga kebersihan, buang sampah di tempatnya. Tapi anak-anak selalu gimana ya, menghiraukan semua apa yang sudah diberikan Bapak Ibu guru. Jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah di loker, di laci seperti itu. Tapi apa kenyataannya? Tapi anak-anak selalu melakukan hal seperti itu. Jadi kita membuat keyakinan kelas, membuat kesepakatan bersama untuk yang pertama itu selalu menjaga kebersihan. Yang kedua, disiplin dan tepat waktu. Jadi di awal kelas 1 kita ajarkan untuk selalu disiplin dan tepat waktu supaya untuk kedepannya mereka bisa terbiasa dengan kedisiplinan. Untuk yang ketiga yaitu saling tolong menolong. Dengan teman kita ajarkan untuk saling tolong menolong. Yang keempat, berbicara dengan sopan. Anak-anak diajarkan sejak dini, sejak awal untuk berbicara itu dengan sopan. Dan yang terakhir bisa saling menghormati entah itu dengan guru, teman dan teman-teman yang lainnya. Di sini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya
kita semua pasti ingin mendapatkan kasih sayang dan mendapatkan sebuah pengakuan bahwa kita itu diterima. Untuk kebutuhan yang berikutnya yaitu penguasaan. Berikutnya dapat kebebasan dan juga kesenangan. Jadi di sini kita pastinya juga ingin meskipun mendapatkan sebuah tugas atau apapun, kita juga butuh kesenangan hidup kita itu kita inginkan, yang kita inginkan. Di sini berikutnya ada posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ini adalah tadi sudah saya beritahu bahwa di sini 5 posisi kontrol itu yang pertama penghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan juga sebagai manajer. Untuk motivasinya, guru berbuat untuk tipe penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Lalu untuk pembuat rasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa dengan kamu dan sebagainya. Namun jika sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, itu sebagai teman. Untuk guru sebagai pemantau di sini menghitung dan mengukur. Sedangkan posisi yang ketiga sebagai manajer itu selalu mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Untuk motivasi yang berikutnya, guru berkata, untuk penghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakanlah. Itu untuk guru tipe penghukum. Namun kalau guru tipe pembuat rasa bersalah, itu di sini contohnya, kamu sudah tahu kan, ibu lelah sekali, harus mengatakan ini, dan ibu stres, kamu setiap kali seperti inilah, itu membuat rasa bersalah. Jadi anak tersebut akan merasa bersalah. Untuk selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai teman. Guru selalu berkata gini, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu apa dan sebagainya. Untuk tipe pemantau, di sini ada peraturannya, jadi dipantau apa peraturannya. Untuk tipe manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di sini sudah kelihatan dari 5 posisi kontrol itu mana yang lebih baik untuk kita terapkan pada murid-murid kita. Untuk hasil dari tipe penghukum itu bisa memberontak, menyalahkan orang lain, ataupun dia dapat berbohong. Namun untuk tipe guru yang membuat rasa bersalah itu menyembunyikan, menyangkal, dan pastinya akan berbohong. Untuk teman itu ketergantungan, menjadi tergantung dengan gurunya. Untuk tipe pemantau yaitu menyesuaikan diri bila diawasi, jadi dia akan menyesuaikan diri jika guru itu mengawasi si anak yang sudah melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu hal. Untuk manajer itu menguatkan pribadi, hasilnya akan menguatkan pribadi si anak tersebut. Untuk kualitas dengan dunia, kaitannya dengan dunia yang berkualitas, di sini tipe penghukum itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sedangkan untuk pembuat rasa bersalah, murid itu meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Untuk teman, murid melakukan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas.
Untuk tipe pemantau, murid meletakkan pemantau dan peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Yang terakhir, untuk tipe manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Kita langsung saja untuk dampak pada murid ya. Untuk dampak tipe guru yang penghukum itu mungkin anak akan mengulangi kesalahan. Sedangkan tipe pembuat rasa bersalah itu merasa rendah diri. Anaknya akan merasa rendah diri. Untuk tipe teman jadi lemah dan tidak mandiri, tergantung. Di sini akan tergantung. Untuk tipe pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan untuk manajer, tipe manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, di sini ada tugas pertanyaannya di sini adalah, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira siapa yang mengatakan? Kira dari 5 tipe posisi kontrol tersebut, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya itu sebagai apa ya? Lalu jika tidak pernah benar melakukannya, itu sebagai apa? Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman, oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira apa posisi kontrolnya? Coba apa? Apakah juga teman atau apa? Coba yang ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira apa? Buat rasa bersalah. Ini coba jawabannya. Kamu selalu yang paling terakhir. Di sini menghukum karena dia ibaratnya di depan anak-anak dia mengutarakan apa yang seharusnya tidak diutarakan di depan anak-anak. Jadi di sini dia kelihatan dihukum, tipe guru penghukum, supaya anak tersebut merasa ibaratnya malu di depan teman-temannya. Ya, ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama itu memvalidasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan juga menstabilkan identitas. Yang pertama di sini menstabilkan identitas, ini untuk membuat anak itu merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya. Di sini biasanya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi di sini guru untuk menstabilkan identitas di sini untuk membuat anak itu merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif untuk dirinya sendiri. Yang berikutnya validasi kebutuhan.
Ini membantu murid mengenali basic atau basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Di sini biasanya guru itu berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Untuk yang berikutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan yang terakhir, biasanya guru itu berkata, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Baru di sini kita menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa dan sebagainya. Nah, di sini saya pernah mendapatkan kasus di kelas saya. Ilustrasi kasusnya seperti ini. Di kelas 1 saat jam pelajaran matematika sedang berlangsung, ada salah satu siswa yang bernama Dia Putri itu sedang asik makan snack, makan jajan di kelas. Jadi waktu saya menerangkan itu dia makan jajan. Dalam kesepakatan kelas, ada salah satu nilai kebajikan yang sudah disepakati dan diyakini bersama. Ini artinya semua murid harus menaati keyakinan kelas tersebut. Makan jajan di dalam kelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Nah, di sini adalah penerapan segitiga restitusi saya kepada Dia Putri. Saya panggil untuk menerapkan segitiga restitusi. Oh, makan di kelas. Terus makan di kelas itu kira-kira merupakan tindakan yang benar atau salah? Salah. Terus kalau salah itu boleh dilakukan atau tidak? Oke, tidak. Memang ya Mbak Putri, sebuah kesalahan itu manusiawi, tidak apa-apa. Tapi asalkan kamu tidak akan
Kalau tidak mau, rencanakan selanjutnya apa supaya kamu tidak makan di kelas? Nah, bangun pagi, terus sarapan supaya di dalam kelas tidak makan. Coba saya kepengen tahu kamu mau berjanji atau tidak untuk mengulanginya Tidak. atau tidak. Kamu berjanji nggak? Berjanji apa? Oke. Terus kira-kira kapan ya kamu tidak mengulangi hal seperti itu? Oke, mulai dari besok kamu sudah tidak akan makan jajan di kelas. Oke, semoga kamu dapat memperbaikinya. Semangat belajar di kelas, sudah tidak makan jajan lagi. Oke, terima kasih Mbak Putri. Terima kasih ya. Nah, berikut contoh dari penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Jadi di situ saya tidak menghukum atau menghakimi anak yang sudah melakukan sebuah kesalahan, namun di sini saya memberikan solusi saya tawarkan kepada si anak tersebut bagaimana supaya tidak mengulangi hal yang sama. Oke Bapak Ibu, sekarang sudah masuk pada refleksi. Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat refleksi untuk kegiatan kita kali ini. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Dan yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini. Jadi di sini untuk yang ketiga dan yang keempat itu termasuk pada posisi kontrol yang mana, apakah Bapak Ibu merupakan dari posisi kontrol tipe penghukum. Coba saya tipe penghukum atau pembuat rasa bersalah, teman, lalu apakah sebagai manajer. Monggo bisa ditulis di kolom chat. Oke, di sini ada Supratman di sini sebagai manajer. Alhamdulillah sudah sebagai kontrol guru, sebagai manajer di sini sudah sangat hebat sekali jika sebagai manajer. Kadang kita sebagai guru itu tidak sadar kalau kita juga sebagai pembuat rasa bersalah. Misalkan saja biasanya di saya di kelas 1 itu saya biasanya membuat anak merasa bersalah dengan bahasa, ya Allah Bu Guru lo sudah menerangkan, lo kamu nggak mau memperhatikan, nanti Bu Guru ngulang lagi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi di sini saya kadang juga menerapkan posisi kontrol kepada anak itu mereka merasa bersalah, dan tapi untuk itu semua saya juga memperbaikinya supaya saya bisa menjadi posisi kontrol yang manajer seperti Sinten tadi yang sebagai manajer, bapak atau ibu nggih Supratman. Untuk Abiyudaya, hal baru yang saya dapatkan adalah tentang budaya positif. Ya, terima kasih untuk Ibu Eni. Hal baru yang saya dapatkan adalah pengertian disiplin
dalam arti sebenarnya. Untuk abhyudaya di sini perasaan saya senang karena bisa belajar bersama dan merasa tercerahkan karena selama ini ternyata saya masih keliru memakai disiplin, memaknai disiplin. Yang ketiga, peran Among yang telah dilakukan yaitu masih sebatas pemantau dan sebagai sebatas teman ya. Dan yang jawaban nomor 4, saya akan berusaha untuk menjadi manajer. Alhamdulillah. Untuk Ibu Eni, untuk perasaannya senang dan semangat untuk melaksanakan disiplin di sekolah. Untuk peran Among yaitu selama ini saya sebagai tipe penghukum, teman dan pemantau, dan semoga untuk yang berikutnya Bu Eni bisa menjadi tipe manajer. Oke Bapak Ibu, demikian tadi materi dari saya. Semoga dari materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang berkenan ataupun ada yang salah-salah kata. Saya mohon maaf sekali. Saya izin pantun lagi. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Bu Asi. Cukup benar hari ini saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anita. Terima kasih Ibu narasumber kita, Ibu Anita Mufidah. Sungguh luar biasa, pemaparannya sangat jelas ya Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan atau mungkin memberikan tanggapan, monggo silakan bisa pencet tanda raise hand, ataupun yang ingin bertanya tetapi masih malu-malu boleh juga ditulis dalam kolom chat. Monggo Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan sama Bu Anita tentang budaya positif yang di dalamnya ada disiplin, nilai-nilai kebajikan, ada juga keyakinan kelas, ada posisi kontrol guru, ada juga tadi juga ada kasus di kelas 1 juga ada contohnya juga. Kemudian ada penerapan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau silakan memberikan tanggapan dari pemaparan Ibu Anita. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu masih malu untuk mengutarakan unek-uneknya, Bapak Ibu boleh menuliskan dalam kolom chat. Baik Bapak Ibu, ini di kolom chat sepertinya Bapak Ibu sudah paham semua ya. Sepertinya sudah pada terima kasih atas ilmunya pada kolom chat. Memang luar biasa, sudah jelas sekali ya. Saya pun juga merasakan materinya itu gampang dipahami, juga contoh-contohnya itu juga bisa memperjelas dari materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu, karena waktu sudah melebihi, kita tadi sampai jam 12:40 ternyata sudah melebihi 12 menit. Sekiranya kalau Bapak Ibu sudah tidak ada yang memberikan pertanyaan, monggo saya persilakan Bapak Ibu yang belum bergabung dalam komunitas kami, silakan bergabung melalui platform Merdeka Mengajar. Silakan Bapak Ibu, di sana Bapak Ibu akan
melihat, akan tahu jadwal-jadwal webinar kami. Dan ada informasi untuk berikutnya, hari Sabtu kita akan melaksanakan webinar seri kedua. Monggo Bapak Ibu silakan hari Sabtu Bapak Ibu juga bergabung dalam webinar komunitas kami. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah saya bilang tadi, waktunya sudah sangat melampaui. Terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari Ibu narasumber, Ibu Anita Mufidah, memberikan manfaat yang barokah untuk kita semua, dan semoga kita sebagai guru bisa menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan dan bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Bapak Ibu, apabila dalam membawakan serangkaian webinar pada siang hari ini, saya banyak kesalahannya, banyak kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, mohon open kamera dulu ya Bapak Ibu, kita foto bersama dahulu. Monggo silakan open kamera dulu. Bapak Supratman dari mana Bapak? Saya dari Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Wow, luar biasa. Sumatera Selatan. Terima kasih kehadirannya di webinar komunitas kami Bapak. Kemudian ada Bapak Tony, dari mana Bapak? Dari Kabupaten Kepulauan Lambas Bu. Mana ya Pak itu Pak? Kepulauan Kepri Bu. Oh, Kepulauan Riau. Allah, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih partisipasinya Bapak. Mungkin kalau ada webinar di komunitas Bapak kami bisa diberitahu biar kami juga mengikuti untuk webinar-webinar di komunitas Bapak. Kita foto dulu, foto bersama dulu ya. Gayanya gimana? Oh, gaya literasi. Ya, 1, 2, 3. Satu lagi gaya gini ya. Kita hormat. Hormat. Ya. Ya, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya berdoa yang mengikuti webinar pada siang hari ini, semoga panjenengan semua diberikan kesehatan, diberikan banyak rezeki yang barokah dan bermanfaat, diberikan keturunan yang soleh-solehah, dan semoga pekerjaan panjenengan sebagai guru semakin sukses, lancar, dan memberikan berkah untuk keluarga dan semuanya. Bapak Ibu, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih ya Pak Supratman, Pak Tony yang jauh dari Sumatera, dari Kepulauan Riau. Sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya. Baik Bu. Jangan lupa diikuti Pak nggih. Hari Sabtu. Iya Bu. Hari Sabtu Bu, ya Bu, baik Bu. Ya. Monggo bisa live. Maaf.
izin sama Bapak Ibu guru. Izinnya kenapa kok tidak masuk? Jadi kesepakatan kita yang kedua yaitu disiplin dan tepat waktu. Apa tadi? Disiplin dan tepat waktu. Jadi di sini diusahakan kalian harus tepat waktu karena melatih disiplin kalian supaya berangkat ke sekolah tidak terlambat. Yang ketiga, kesepakatan kita yang ketiga kira-kira apa? Kalau ada teman kalian, misalkan Bu, saya tidak bawa pensil. Terus tiba-tiba ada temanmu yang jatuh. Lalu kalau melihat seperti itu, kira-kira kesepakatan kelas kita apa? Saling apa? Saling membantu atau saling menolong. Ya, kesepakatan kita saling menolong. Jadi dengan teman tidak boleh sampai pilih-pilih. Jangan tidur sayang. Dengan teman tidak boleh sampai pilih-pilih. Jangan tidur. Kalau sampai pilih-pilih teman, didengarkan yang sini. Kalau kalian pilih-pilih teman, itu baik apa tidak? Tidak, nggak boleh. Teman itu semuanya sama. Jadi kalian harus saling menyayangi, saling tolong menolong. Yang keempat, kesepakatan kita yang keempat, misalkan kalau dalam pelajaran terus guru ngomong, terus tiba-tiba ada yang ngomong sesuatu yang tidak sopan, ngomong jorok, terus musuh, itu kira-kira kesepakatan kita yang keempat kira-kira apa? Kalau melihat teman-teman kalian yang musuh-musuh, kira-kira kesepakatannya apa? Kesepakatannya apa kira-kira? Yaitu berbicara harus dengan sopan, nggak pareng sampai ngomong sih jorok, nggak pareng lah. Seperti itu, musuh tidak boleh. Kesepakatan kita yang keempat tadi dengan sopan. Gimana kok berbicara malah jorok? Jadi yang keempat kesepakatan kita harus berbicara dengan sopan. Yang kelima, ini tidak, ini yang lebih penting. Kalian dengan bu guru itu harus bagaimana? Bu guru ngomong di depan, kalian ingat ngomong, ini ngomong, ayo ngomong. Harusnya bagaimana? Saling apa? Saling menghormati. Jadi siapapun yang ngomong itu harus diperhatikan. Jadi di sini yang kelima adalah saling menghormati. Coba pegang dari sini. Silakan dibaca yang pertama. Kesepakatan kelas kita, kesepakatan kelas 1. Pegang dibaca yang keras yang pertama. Menjaga
Sudah semua